Kakashi Hatake adalah ninja paling tragis di Naruto. Kalau kita ngomongin karakter paling tragis di Naruto, banyak orang langsung kepikiran Uchiha Itachi, Uchiha Obito, atau bahkan Gaara. Tapi kalau dipikir lebih dalam, ada satu orang yang hidupnya benar-benar isinya kehilangan dari awal sampai akhir, dan orang itu adalah Kakashi Hatake. Kakashi bukan cuma ninja jenius, bukan cuma sensei keren yang selalu telat, tapi dia adalah simbol dari orang yang kuat karena terpaksa. Dan yang bikin tragis, Kakashi bukan tipe yang menangis di depan orang, dia menelan semua sakitnya sendirian. Tragedi Kakashi dimulai dari keluarganya sendiri. Ayahnya, Sakumo Hatake, adalah ninja legendaris yang bahkan lebih ditakuti daripada para Sannin. Tapi Sakumo punya satu keputusan yang akhirnya menghancurkan hidupnya. Dia memilih menyelamatkan teman-temannya daripada menyelesaikan misi. Di dunia shinobi, itu dianggap aib. Orang-orang mulai membenci Sakumo, mencibir. Bahkan teman-teman yang dia selamatkan pun ikut memandang rendah. Dan pada akhirnya, Sakumo bunuh diri. Bayangin Kakashi kecil, dia bukan cuma kehilangan ayah, tapi kehilangan figur panutan. Dan yang lebih parah, dia tumbuh dengan trauma bahwa kalau kamu pilih teman, kamu akan dihancurkan. Itu yang bikin Kakashi kecil jadi dingin, kaku, dan obsesif dengan aturan. Lalu Kakashi masuk tim Minato. Di situ dia punya dua teman yang sebenarnya bisa jadi keluarga barunya, yaitu Uchiha Obito dan Rin. Awalnya Kakashi ngerasa Obito itu lemah, berisik, dan gak berguna. Tapi perlahan, Obito justru jadi orang yang mengubah cara Kakashi melihat hidup. Dan puncaknya terjadi saat misi besar yang mengubah semuanya. Rin diculik dan mereka berusaha menyelamatkan. Di momen itu, Obito mati di depan Kakashi. Tapi sebelum mati, Obito ngasih hadiah terakhir, yaitu Sharingan miliknya. Dari situ, Kakashi bukan cuma kehilangan sahabat, tapi dia juga harus hidup dengan mata peninggalan Obito. Dan ini penting, Sharingan itu bukan sekadar kekuatan, itu adalah simbol rasa bersalah. Setiap kali Kakashi pakai Sharingan, itu seperti pengingat bahwa Obito mati karena dia. Tapi tragedinya belum selesai. Setelah Obito pergi, Kakashi masih punya Rin, dan disinilah luka paling parah terjadi. Rin mati bukan karena musuh, tapi karena Kakashi sendiri yang membunuhnya. Walaupun itu terjadi karena situasi perang dan Rin memilih mati supaya monster di dalam dirinya nggak menghancurkan Konoha, tetap aja yang melakukan adalah Kakashi. Dan bayangin efeknya, Kakashi kehilangan sahabat satu, lalu kehilangan sahabat dua, dan yang paling sakit, dia kehilangan mereka dengan tangannya sendiri. Sejak itu, Kakashi hidup seperti orang kosong. Dia jadi Anbu, masuk dunia gelap, dan mulai menjalani hidup tanpa tujuan selain bertahan. Kakashi jadi orang yang kelihatannya santai, tapi sebenarnya itu topeng. Dan setelah semuanya, Kakashi juga kehilangan gurunya. Minato Namikaze mati saat menyegel Kurama ke Naruto. Kakashi kehilangan figur ayah kedua. Jadi kalau dihitung, Kakashi kehilangan ayah kandung, kehilangan dua sahabat, lalu kehilangan guru yang dia hormati. Dan yang bikin Kakashi makin tragis, dia tetap harus jadi orang yang kuat. Dia nggak boleh lemah, karena dia ninja. Dia nggak boleh jatuh, karena dia sensei. Dia nggak boleh hancur, karena ada generasi baru yang harus dia bimbing. Makanya Kakashi jadi karakter yang selalu kelihatan tenang, selalu bisa bercanda, tapi di dalamnya dia penuh luka. Dan yang paling ironis, Kakashi adalah orang yang selalu ngajarin Naruto tentang kerja sama tim, tentang teman lebih penting daripada aturan. Padahal Kakashi sendiri adalah orang yang dulu percaya aturan lebih penting daripada teman. Itu artinya, Kakashi bukan cuma tragis karena kehilangan, tapi tragis karena dia berubah melalui rasa sakit. Dia jadi manusia yang lebih baik, tapi harga yang dia bayar adalah semua orang yang dia sayang. Jadi, kalau ada yang bilang Kakashi cuma ninja keren yang suka baca buku mesum, sebenarnya Kakashi adalah salah satu karakter paling menyedihkan di Naruto. Karena hidupnya bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang bertahan dari kehilangan yang gak ada habisnya.